Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurzana Fetia Dewi, NIM 2024-1010-2020 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya di modul 2 praktikum Data Mining, eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Nah, langsung saja ke soal yang nomor 1. Jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, untuk data test atau himpunan data merupakan sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Nah, dari dataset ini kita bisa menemukan pola-pola untuk data mining karena data mining ini berisikan dataset. Dan untuk data testing sendiri atau yang dikenal dengan istilah testing set wajib dijalankan setelah validasi. Fungsi dari data testing ini untuk membuktikan apakah model tersebut sudah sesuai dalam artian akurat di validasi dan akurat juga di kenyataannya. Data yang digunakan untuk testing merupakan data real yang tidak digunakan untuk training. Dan untuk data training sendiri merupakan sampel data yang digunakan untuk menyesuaikan model. Dataset aktual yang digunakan untuk melatih model. Untuk soal yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk melakukan penyusunan dataset ini, kita memerlukan beberapa proses, yaitu yang pertama aggregation. Nah, aggregation ini menggabung beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Misalnya, untuk meneliti penyakit DBD, atribut suhu badan yang dicatat per 2 jam. Nah, dalam atribut suhu badan ini bisa diagregasikan menjadi suhu harian. Yang kedua, sampling. Sampling ini mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Jenis-jenis sampling ada 4. Yang pertama, simple random sampling atau acak. Sampling without replacement, data yang telah disampling tidak boleh disampling lagi. Yang ketiga, sampling with replacement, merupakan data yang telah disampling boleh disampling lagi. Serta yang terakhir, stratified sampling. Data tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian itu disampling lagi secara acak. Untuk yang ketiga, dimensionality reduction. Nah, dimensionality reduction ini merupakan semakin banyaknya atribut, semakin sulit juga untuk menganalisa data. Dan untuk menangani curse of dimensionality ini dilakukan dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut data yang digunakan dan hanya menggunakan sebagian atribut yang penting saja. Untuk yang keempat, feature subset collection, di mana feature subset collection ini merupakan proses pemilihan subset dari fitur yang relevan untuk digunakan dalam konstruksi sebuah model. Dan fitur ini biasanya dianggap relevan apabila nilainya itu bervariasi secara sistematis dengan keanggotaan kategori. Selanjutnya, feature creation. Nah, di mana feature creation ini membuat atribut baru yang mungkin penting untuk menganalisa data. Misalnya dari jumlah penduduk bisa diturunkan menjadi pertumbuhan penduduknya per tahun. Yang selanjutnya, discretization and binarization. Nah, discretization sendiri adalah transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal. Sedangkan binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut biner. Dan yang terakhir, atribut transformation. Nah, di mana sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru tersebut. Untuk soal yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, pada dataset iris ini terdapat beberapa atribut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sepal width, di mana sepal width ini merupakan lebar kelopak bunga. Yang kedua, sepal length, di mana sepal length ini merupakan panjang kelopak bunga. Petal width, lebar putik bunga, dan petal length, panjang putik bunga. Dan untuk kelasnya sendiri ada 4 kelas, yaitu yang pertama setosa, yang kedua virginica, yang ketiga versicolor, dan yang terakhir unknown atau kelasnya tidak diketahui. Nah, untuk soal yang keempat yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy.
pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Misalnya Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Nah, langsung saja ke Google Colab. Nah, di sini yang pertama kita import library dengan perintah import matplotlib splt dan library nampi-nya dengan perintah import nampi snp. Kemudian kita buat berdasarkan kelasnya, yaitu ada kelas Setosa, Virginica, Versicolor, dan kelas Unknown. Nah, dan kemudian perlu diketahui bahwa data ini didapat dari data Excel yang kita dapatkan, di mana di dalam data Excel ini sudah tersedia data sepal-length, petal-length, sepal-width, dan petal-width. Untuk membuktikan di sini Excel yang kita maksud. Kemudian setelah itu kita print datanya. Nah, sehingga kita mendapatkan data array 2 dimensi seperti ini, di mana sudah tersedia data 2 dimensi dengan kelas Setosa, Virginica, Versicolor, dan kelas Unknown. Untuk soal yang selanjutnya yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk Unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Unknown. Dengan perintah sepal-length dan petal-width, sepal-width dan petal-length, sepal-length dan petal-width, dan sepal-length dan petal-length. Gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada nampi untuk mempermudah tugas Anda. Nah, untuk soal yang kelima kita langsung ke Google Colab. Nah, untuk yang pertama kita buat variabelnya dulu yaitu sepal-length dan petal-width, di mana array yang digunakan adalah array yang ada pada Setosa. Dan maksud dari slicing ini adalah indeks yang terdapat pada Setosa, di mana sepal-length pada kelas Setosa ini terdapat pada indeks nomor 3 dan petal-width pada kelas Setosa terdapat pada indeks ke-0. Dan slicingnya sendiri dimulai dari data ke-0 sampai data ke-44. Kemudian kita lakukan plot scatter dengan perintah plot scatter sepal-length, petal-width, C sama dengan R, dan label sama dengan Setosa. Di mana C di sini digunakan untuk mengatur warna, di mana untuk Setosa sendiri berwarna merah, dan labelnya diberi nama Setosa. Dan untuk label sendiri ini kita kasih label Setosa karena untuk mempermudah dalam mengidentifikasi. Kemudian untuk kelas Virginica, Versicolor, dan Unknown sama seperti yang Setosa tadi, di mana yang diganti hanya pada warna sama labelnya saja. Dan untuk Virginica kita kasih warna biru, Versicolor warna hijau, dan Unknown dikasih warna kuning. Nah, kemudian kita buat title atau judul pada grafiknya biar mudah untuk membacanya. Dalam pemberian label ini pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tampilkan dengan perintah plt.show. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk sepal-width dan petal-length, sepal-width dan petal-width, dan sepal-length dan petal-length sama seperti yang sebelumnya, tetapi yang membedakan hanya terdapat pada indeksnya saja, di mana untuk sepal-width terdapat pada indeks kedua dan petal-length terdapat di indeks ke-1. Nah, kita coba print. Nah, hasilnya seperti ini, di mana plot yang berwarna merah merupakan Setosa, biru merupakan Virginica, hijau Versicolor, dan kuning merupakan Unknown. Untuk soal yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, untuk pengelompokan kelasnya sendiri berdasarkan gambar yang kita dapatkan sebelumnya. Untuk sepal-length dan petal-width, iris Setosa secara umum terpisah secara linier atau linear separated dengan iris Versicolor dan iris Virginica.
Tetapi iris setosa ini mengalami overlap dengan iris unknown, sehingga sulit dipisahkan secara linier dengan iris setosa. Dan untuk iris versicolor yang berwarna hijau ini dan iris virginica yang berwarna biru secara umum terpisah secara linier dengan iris virginica. Iris unknown mengalami overlap dengan iris virginica, versicolor, dan setosa sehingga sulit dipisahkan secara linier. Nah, dari scatter plot yang pertama ini, data di atas sudah cukup baik untuk memisahkan label iris setosa, virginica, dan versicolor. Tetapi belum cukup baik untuk label iris unknown, dan karena semakin dekat jaraknya maka semakin sulit untuk diidentifikasi. Nah, untuk yang sepaloid dan sepal length, iris setosa secara umum terpisah secara linier atau linear separated dengan iris versicolor dan iris virginica. Tetapi iris setosa mengalami overlap dengan iris unknown sehingga sulit dipisahkan secara linier dengan iris setosa. Dan untuk iris versicolor dan iris virginica secara umum terpisah secara linier dengan virginica, tetapi terdapat beberapa yang mengalami overlap. Iris unknown mengalami overlap dengan iris virginica, versicolor, dan setosa sehingga sulit dipisahkan secara linier. Nah, dari scatter plot di atas ini sudah cukup baik memisahkan label iris setosa, virginica, versicolor, tetapi terdapat beberapa iris virginica dan versicolor yang berdekatan, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan secara linier. Begitu pula dengan iris unknown yang belum cukup baik. Untuk yang ketiga yaitu sepaloid dan petaloid, di mana iris setosa secara umum terpisah secara linier atau linear separated dengan iris versicolor dan iris virginica. Tetapi iris setosa mengalami overlap dengan iris unknown sehingga sulit dipisahkan secara linier dengan iris setosa. Dan untuk iris versicolor dan iris virginica secara umum terpisah secara linier dengan iris virginica, tetapi terdapat beberapa yang mengalami overlap. Dan untuk iris unknown-nya sendiri mengalami overlap dengan iris virginica, versicolor, dan setosa, sehingga sulit dipisahkan secara linier. Nah, dari scatter plot di samping ini sudah cukup baik memisahkan label iris setosa, virginica, versicolor. Tetapi terdapat beberapa iris di virginica dan versicolor yang berdekatan, sehingga sangat sulit dipisahkan secara linier. Begitu pula dengan iris unknown belum cukup baik. Dan untuk sepal length dan petal length sendiri sama seperti yang sebelumnya, tapi dari scatter plotnya di atas di samping ini sudah cukup baik memisahkan label iris setosa, virginica, dan versicolor. Tetapi terdapat beberapa iris di virginica dan versicolor yang berdekatan, sehingga sangat sulit dipisahkan secara linier, begitu pula dengan iris unknown belum cukup baik. Untuk soal yang nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown tersebut. Nah, untuk meramal jenis data unknown sendiri, kita bisa dilihat dari letaknya. Misalnya pada bagian versicolor, banyak ditemukan data unknown, maka bisa diramalkan bahwa data unknown tersebut berjenis versicolor dan begitu pun seterusnya. Nah, misalkan pada data setosa ditemukan banyak data unknown, maka data itu bisa dikategorikan sebagai data setosa. Untuk soal yang selanjutnya yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, yang pertama kita lakukan import matplotlib, yaitu library-nya. Kemudian kita buat array-nya, yaitu sebagai X dan kelasnya sebagai Y. Kemudian kita lakukan fig atau figure, yaitu AX1, AX2, AX3 sama dengan plt.subplot, di mana digunakan untuk mensubplot array-nya. Nah, kemudian kita lakukan looping untuk menampilkan paralel koordinat plotnya, karena di sini kelasnya ada 3, maka range-nya itu ada 3. Kemudian
Y1 merupakan setosa. Nah, selanjutnya ini kita langsung ke plt.subplotnya, di mana plt.subplot sepal length, petal length, color R, label setosa. Nah, di sini digunakan untuk memberikan label sehingga bisa memudahkan kita untuk membaca gambarnya. Dan untuk set width space to 0 ini, di mana plt.subplot edges sama dengan width space sama dengan 0. Nah, di mana di sini kita digunakan untuk menghilangkan jarak antar atribut. Nah, kemudian kita gunakan perintah plt.legend yaitu untuk mengatur posisi letak label kelasnya. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan plt.show. Kita langsung print saja. Nah, di sini sudah terdapat paralel koordinat plotnya. Untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, untuk soal yang nomor 9 ini sama seperti soal yang nomor 6 tadi, di mana gambarnya seperti ini. Nah, jadi saya tekankan lagi kalau data terpisah atau seperti setosa ini, maka dia datanya bagus karena tidak tergabung pada kelas yang lainnya. Dan kalau kelas versicolor maupun virginica itu ada yang tergabung dan ada yang menyebar atau mengelompok sendiri. Sehingga yang tergabung ini sangat sulit untuk diidentifikasi. Nah, cukup sekian penjelasan tugas dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.